guys, kali ini saya akan mencoba untuk meresum salah satu buku favorit pada zamannya terkait buku kewarganegaraan dan Pancasila tentunya. Buku ini berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferik Martin dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas FISIP, Unila. Buku ini mengangkat tema kewarganegaraan yang sangat direkomendasikan bagi para siswa untuk menjadi salah satu buku wajib di sekolahnya. Dan untuk identitas buku ini sendiri, penulisnya yaitu Aitin Sumartini MPD yang diterbitkan pada tahun 2018 pada cetakan keduanya. Penerbit yang mempublikasikan buku ini adalah Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemendikbud. Buku pelajaran ini merupakan buku siswa yang dimaksudkan membentuk peserta didik untuk memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjalankan konstitusi secara nyata. Buku ini juga berfokus pada pencapaian tingkat kompetensi, yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang belajarkan secara utuh dalam membentuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Buku ini memiliki 6 bab inti yang tergolong singkat, tetapi setiap bab memiliki porsi tersendiri dalam membahas keberagaman Pancasila, Undang-Undang 1945, bela negara, dan kedaulatan NKRI. Dimulai dari pembahasan bab pertama, kita akan disuguhkan pada memaknai atau cara memaknai kedudukan dan pendapat Pancasila dari awal masa kemerdekaan tahun 1945 sampai era reformasi saat ini. Setiap masa tersebut terdapat konflik seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan APRA, dan pemberontakan Maluku Selatan. Ketika masa Orde Lama, sering terjadi penyimpangan Pancasila dan konstitusi yang dilakukan Ir Soekarno pada saat itu. Ya, salah satunya adalah menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kemudian zaman berubah dan pindah ke zaman masa Orde Baru yang mulai mengembalikan esensi Pancasila dan mengembalikan pedoman Pancasila kembali seperti sebelumnya. Dan pada bab kedua ini juga dibahas secara singkat mengenai apa itu ideologi terbuka pada Pancasila, yang mengartikan bahwa Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis. Pancasila juga tidak berubah, yang terkandung dalam Pancasila ini dapat disesuaikan secara kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Dan keterbukaan ideologi Pancasila ini juga mengandung nilai dasar seperti nilai instrumental dan nilai praktis. Selain itu, terdapat juga beberapa dimensi utama dalam Pancasila, yaitu idealisme, normatif, dan realitas. Pada bab ketiga, yaitu adalah fokus dalam melanjutkan pembahasan tentang Undang-Undang 1945, yaitu dengan memahami pokok-pokok UUD 1945 dari alinea pertama, yaitu kemerdekaan. Yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa di dunia. Alinea kedua menyatakan bahwa kemerdekaan menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, adil, dan berdaulat. Dan di alinea ketiga juga menyatakan bahwa kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan. Terakhir pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan pemerintah Indonesia untuk mencapai cita-cita negara dan tujuan-tujuan negara di masa depan. Dan di bab ketiga ini juga membicarakan permasalahan kedaulatan pada NKRI. Dan pembahasan ini dimulai dari kedaulatan yang bermakna kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara kedaulatan, untuk memiliki sifat-sifat seperti asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kita diajak untuk memahami bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu dilakukan dan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dan pada sejak itu juga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan pada bab 4 ini dan bab kelima juga itu sama-sama membahas pada poin intinya juga membahas tentang pentingnya keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman dan perbedaan pada kultur masyarakatnya. Oleh sebab itu, prinsip kesatuan dan keberagaman ini sangat ditekankan. Kita akan memahami jika slogan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat berperan besar dalam mempersatukan berbagai macam kebudayaan, karena pada dasarnya kesatuan memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga negara agar dapat mewujudkan kehidupan yang sesuai dan seimbang. Oleh sebab itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila. Pembahasan yang terakhir ini juga dilanjutkan untuk membahas pentingnya membela negara. Dan pada bab keempat ini, bab terakhir ini, membela negara adalah sudah menjadi disusun dan diatur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara sendiri adalah selain menjadi kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rela berkorban dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Setiap bentuk perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kemerdekaan terdahulu memberikan gambaran yang sangat amat penting, sehingga kita dapat memperdalam perjuangan mereka itu untuk memperjuangkan hak dan harga diri bangsa di mata dunia. Salah satu bentuknya seperti insiden Surabaya pada tanggal 19 September 1945, pertempuran 5 hari di Semarang, dan pertempuran di Ambarawa. Selain itu, selain perjuangan fisik juga terdapat perjuangan-perjuangan di era menuju kemerdekaan, yaitu melakukan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang utuh dan berdaulat dari negara-negara yang lain. Untuk kesimpulan dari keseluruhan semua bab yang ada pada buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, itu kita perlu meneruskan sikap dan pelaksanaan dari nilai-nilai luhur Pancasila untuk secara sadar dan ikut juga dalam kontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang berdaulat, serasi, dan harmoni. Di dalam buku ini juga kita diajarkan untuk menjadi generasi yang berpendirian kuat untuk meluruskan jalannya negara ini, sehingga kita dapat diwajibkan untuk menjaga dan membela negara ini dari kemungkinan-kemungkinan yang baik terjadi dari ancaman dari dalam maupun dari luar. Pentingnya menerapkan sikap-sikap Pancasila yang berkelanjutan dan melakukan perwujudan bela negara secara berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi akibat timbulnya perbedaan yang ada pada keberagaman masyarakat di Indonesia. Kesan dan pesan dari keseluruhan buku ini, dari pembahasan dan materinya pada topik buku ini juga sering mengangkat banyak sekali sejarah yang menurut saya cukup menarik untuk dibaca. Dan ini mengingatkan saya bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan yang dilakukan oleh pahlawan itu sangat berarti ya. Dan secara materi, buku ini dikemas secara efektif dengan berbagai macam alternatif materi untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam menjadi warga negara yang baik. Terdapat lumayan banyak kompetensi dalam bentuk soal-soal dan esai maupun pilihan ganda untuk menguji hasil belajar para mahasiswa. Dan hal ini juga digunakan untuk menilai seberapa jauh pemahaman para siswa untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Dari segi pembahasan, bahasa dan penyampaian juga sangat mudah dipahami dan cukup jelas untuk murid-murid yang masih di bangku SMP seperti saya dulu cukup paham untuk membaca buku ini, karena buku ini ditujukan untuk anak-anak yang masih berada di bangku SMP. Tentunya dengan adanya penyampaian yang baik, bahasa yang mudah dimengerti,
ini akan buku ini akan mudah diserap dengan baik secara keseluruhan materinya yang disajikan oleh buku ini juga. Selain itu, buku ini uh, sering ada pembahasan yang merujuk pada nilai moral dan pesan yang kita dapat ambil untuk bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk membahas kekurangannya, buku ini memiliki salah satu kekurangan, yaitu kurang update. Oleh karena itu, buku ini harus dilakukan penyelesaian lagi. Nah, karena meskipun buku ini dapat mengharumkan secara berkala, tetapi ada kalanya materi yang ada di dalamnya mungkin belum sepenuhnya mencakup isu-isu terkini atau dinamika sosial. Karena dinamika sosial di masyarakat ini seringkali cepat berubah, dan hal ini membuat buku ini kurang relevan untuk dibaca pada era saat ini. Dan sekian informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua terkait resume buku ini. Saya harap resume kali ini dapat berguna untuk kita semua, untuk kalian, agar bisa mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, memaknai semua nilai-nilai Pancasila agar tidak dilupakan. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas dan tidak berkenan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Goodbye guys.